Baik. Kemudian masuk ke syarat yang kelima, asyurtul khamis, yaitu satrul aurah atau menutup aurat. Aurat itu apa? Definisi aurat itu ma yajibu satruha wa yahrumun nazru ilaiha. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat. Jadi sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat. Batasannya apa aja? Aurat wanita ada berapa? Aurat wanita ada berapa? Ada 5. Apa aja? 5. Jadi gini, aurat itu berbeda-beda tergantung siapa yang ada di depan kita, siapa yang melihatnya, itu beda-beda. Jadi tidak sama. Sebelum kita masuk ke situ, ada syarat untuk aurat ini. Ada 2 syarat. Sesuatu itu bisa dikatakan menutup aurat. Syarat yang pertama, ayyashmulal mustawradu busan, atau ayyashmula al-mastura lubsan, fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimah. Jadi dia itu harus dipakai. Tidak boleh dia misalkan nutup dirinya itu masuk ke bawah kolong meja misalkan, atau masuk ke bawah kolong tempat tidur. Nah, itu bukan dikatakan nutup aurat. Jadi harus sesuatu yang dipakai di badan dia. Yang kedua, ayyamna'a launal basyarah. Yang dipakai itu dia tidak atau bisa menutupi warna kulit, dalam arti tidak transparan. Kalau transparan tidak dikatakan nutup aurat. Ini 2 syarat ini. Tidak ada syarat ketat ya. Jadi ketat gimana? Kalau pakaian ketat itu masih tetap menutup aurat, cuman hukumnya tetap haram bagi wanita. Tidak boleh pakai pakaian ketat. Baju ketat. Ya, baju ketat. Cuman kalau seandainya ada wanita pakai pakaian ketat sholat, tertutup semua tapi auratnya, sah tidak sholatnya? Sah. Cuman haram. Haramnya karena pakai baju ketat itu tadi. Gitu. Jadi pakaian ketat itu haram bagi wanita, makruh bagi laki-laki. Nah, sekarang apa saja batasan aurat? Yang pertama, auratur rijal, auratur rajul, auratnya laki-laki. Arba'ah, ada 4. Jadi aurat itu beda-beda. Ada aurat ketika kita sendiri, ada aurat ketika kita di depan mahram, ada aurat di depan yang bukan mahram, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di depan suami atau di depan istri. Nah, kalau laki-laki itu dibagi 4. Aurat ketika sendiri, yang kedua aurat di dalam sholat dan di depan wanita yang mahram dan di depan laki-laki lain, itu sama. Kemudian yang ketiga aurat di depan wanita yang bukan mahram, dan yang keempat aurat di depan istri. Aurat ketika sendiri yaitu as-sawatan wa huma al-qubul wad dubur. 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang itu wajib ditutup ketika sendiri. Ketika tidak ada orang, laki-laki ya. Jadi tidak boleh kalau kita sendiri itu tidak pakai apa-apa, tidak boleh. Harus menutup aurat kecuali ada hajat, mandi misalkan, atau ada hajat, atau fitrah, sunnah-sunnah, memendekkan rambut di tubuh, di badan dan segala macam, itu boleh. Cuman kalau tidak ada hajat, tidak boleh buka aurat. Jadi aurat ketika sendiri juga wajib ditutup kubul dan duburnya, jalan depan dan jalan belakang. Yang kedua, aurat laki-laki di dalam sholat dan di depan wanita yang mahram dan di depan laki-laki lain, itu antara pusar dan lutut atau dengkul. Ma baina surmah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Pertanyaannya, pusar dan lututnya wajib ditutup enggak?
auratnya antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya wajib tidak ditutup? Dikatakan di sini wa huma laysata minal aurat. Pusar dan lutut itu bukan aurat. Auratnya itu antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya itu bukan aurat. Walakin yajibu satru syai'in minhuma liqa'idah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tapi lutut dan pusarnya itu tetap wajib ditutup. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna pelaksanaan kewajibannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Antara pusar dan lutut itu semua wajib ditutup. Pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat. Pada asalnya itu tidak wajib ditutup. Cuman kita tidak bisa jamin seluruh bagian antara pusar dan lutut itu tertutup kecuali dengan menutup pusar dan lutut. Jadi bisa yakin semua bagian itu baru ketutup. Kalau pusar sama lututnya juga kita tutup, yakin pasti semua antara pusar dan lutut itu pasti ketutup. Tapi kalau seandainya lututnya itu tidak kita tutup, bisa jadi agak tersingkap atau segala macam. Nah itu. Jadi tetap wajib ditutup. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa semua antara pusar dan lutut itu tertutupi. Gitu. Nah ini hati-hati, kadang bapak-bapak itu pergi ke masjid hujan kadang, pakai payung, kainnya disingkapnya sampai ke paha di atas lutut. Itu bukan aurat, haram, tidak boleh. Kalau diangkat kain sarungnya jangan sampai ke atas lutut. Kepala ditutup, kaki dibuka. Kepala tidak wajib ditutup, kaki yang malah wajib ditutup malah dibuka. Kembali. Aurat laki-laki yang ketiga, indan nisa'il ajnabiyat, di depan wanita yang bukan mahram. Aurat laki-laki depan wanita yang bukan mahram apa? Kalau di dalam kitab ini dikatakan jami'ul badan, seluruh tubuh. Cuman ada pendapat yang memudahkan sama antara pusar dan lutut juga. Alangkah repotnya kita ya kalau di depan wanita yang bukan mahram harus tutup semua. Gitu. Tapi memang itu pendapatnya ada dan sama-sama kuat juga. Seluruh badan itu wajib ditutup. Gitu. Jadi tidak boleh wanita itu melihat ke auratnya laki-laki. Gitu. Jadi wajib ditutupi. Cuman ada pendapat yang mengatakan sama antara pusar dan lutut. Dan yang keempat, indah halilatihi, di depan istrinya la aurat, tidak ada aurat. Tidak ada aurat sama sekali. Tidak wajib ditutup apa-apa kalau di depan istri. Nah itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan ada 5. Yang pertama auratnya ketika sendiri dan di depan perempuan dan di depan laki-laki yang mahram. Itu 1. Yang kedua di depan wanita fasik, wanita muslim yang fasik, atau di depan wanita kafir. Yang ketiga aurat di dalam sholat. Yang keempat aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Dan yang kelima aurat di depan suami. Nah yang pertama, aurat ketika sendiri atau ketika di depan perempuan yang muslim tapi tidak fasik. Yang muslim ini kan ada yang fasik, ada yang tidak. Fasik itu apa? Fasik itu dia kalau dijumlahkan dalam 1 hari dosanya lebih banyak daripada ibadahnya. Kalau orang tidak sholat atau meninggalkan sholat itu jelas fasik gitu. Tidak sholat dia sama sekali, fasik itu. Walaupun dia muslimah. Nah itu beda auratnya. Jadi kalau kita ibu-ibu misalkan lagi ngumpul sama ibu-ibu yang lain yang dia tidak pernah sholat misalkan, atau dia ini sholat cuman gawainya gibahin orang atau apa segala macam, yang fasik lah, yang intinya dosanya itu lebih banyak kalau dihitung-hitung daripada ibadahnya. Nah itu beda orang. Nah ini di depan wanita yang muslim, yang adil, yang bukan fasik, dan di depan laki-laki yang mahram, ayahnya, saudaranya, omnya, keponakannya. Itu auratnya ma baina surqah wa rukbah, antara pusar dan lutut.
itu wajib ditutup secara hukum. Cuman kalau kita secara adab ya pakai baju lah kan, kalau di depan mahram tetap. Tapi secara hukum yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Nah, kalau di depan wanita yang fasik tadi atau wanita yang kafir, itu yang boleh dibuka ar-ra'su wal wajhu wal 'unuq wal yadani ila al-'adudain wal rijlani ila rukbatain. Yang boleh dibuka leher ke atas, lengan ke bawah, lutut ke bawah. Jadi pakai celananya celana yang 3/4 yang nutupin lutut. Pakai baju boleh. Sebagian mengatakan siku ke bawah. Jadi kalau ada baju yang 3/4 juga lebih bagus. Leher ke atas. Nah ini yang boleh dibuka di depan wanita fasik atau wanita kafir. Tidak boleh pakai, kalau anak-anak muda tuh pakai tank top mungkin. Nah itu tidak boleh tuh kalau di depan wanita kafir, tidak boleh. Kalau di depan wanita yang muslimah tidak apa-apa, boleh, karena itu tidak termasuk aurat. Aurat di dalam sholat jami'ul badan illal wajh wal kafain. Di dalam sholat wajib ditutup semua kecuali wajah dan telapak tangan itu wanita. Nah yang perlu diperhatikan, batasan wajah itu, yang dikatakan wajah itu termasuk juga yang wajib dibasuh ketika wudhu. Itu dari mana sampai mana? Dari awal mula tumbuhnya rambut, panjangnya ya, dari awal mula tumbuhnya rambut bagi orang normal. Ya di sinilah normal. Ada orang yang di luar kebiasaan rambutnya baru tumbuh di sini, ya itu tidak masuk hitungan. Jadi depannya botak gitu kan. Kan katanya kalau orang botak di depan itu ya dia pinter, ya botak depannya. Kan yang batasannya itu yang normal ya. Bagi normal kan orang di sinilah kurang lebih tumbuh rambutnya. Jadi kalau ada orang yang rambutnya baru tumbuh di sini, yaitu di luar kebiasaan, tetap di sini, tetap tidak sampai harus ke sini dia tutup. Dan kalau orang botak bagian depan itu kan ada, itu katanya kalau orang botak di depan itu dia orang pintar katanya. Kalau botak depan, kalau botaknya di tengah dia pemikir. Kalau botaknya depan tengah, dia pikir dia pintar. Pelawak juga ibu ini rupanya. Nah jadi yang wajib ditutup itu batasannya dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu. Dagu, iya, dahi atas, dahi bagian atas sampai ke dagu. Lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Nah ini yang boleh terbuka. Nah yang perlu hati-hati apa? Kebanyakan kita di bagian dagu bawahnya ini kebuka, mukenanya itu nyangkutnya di sini. Nah ini aurat. Ini aurat. Jangan sampai kebuka dalam sholat. Tutup. Jadi justru itu, makanya harus ditutupin sampai ke dagu begini, di atas dagu. Nah, lebih aman. Jadi hati-hati. Karena ini termasuk aurat. Dalam mazhab Syafi'i termasuk aurat. Dalam mazhab yang lain ada yang mema'fukan, ada yang bilang ma'fu kalau terbukanya sedikit-sedikit. Cuman dalam mazhab kita tetap aurat itu. Tetap aurat. Jadi wajib ditutup. Jadi kalau pakai mukena sampai ke sini mukenanya. Lebih aman. Lebih tidak apa-apa. Iya. Karena dia nyangkutnya masih di bawah. Kalau dia nyangkutnya masih di sini pasti dia ketarik terus ke sini. Pasti. Nah, kalau perempuan menutup wajah ketika sholat itu hukumnya makruh justru. Kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Misal apa? Memang dia pakai cadar misalkan. Pas sholat masjidnya itu ya terbuka atau hijabnya itu setengah. Karena ada tuh yang hijab
satirnya pembatas antara perempuan dan laki-lakinya itu cuma setengah dia. Jadi masih nampak jelas antara laki-laki perempuan. Dalam kondisi itu dia mau tetap pakai cadar boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena memang ada hajat untuk itu. Gitu. Nah itu dalam sholat ya. Jadi semua kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ini. Yang dimaksud telapak kafain itu ini. Dua ini. Jadi bukan telapak ininya aja enggak. Ininya juga termasuk. Jadi kalau ibu-ibu mau sholat, mukena itu sebenarnya budaya Indonesia ya. Di luar nggak ada kenal mukena. Orang kalau mau sholat dia tinggal sholat pakai pakaiannya. Iya, di Arab itu lah. Konsepnya begini, kalau seandainya pakaian yang kita pakai itu tidak bisa kita pakai untuk sholat, berarti masih ada yang salah dari cara berpakaian kita. Kenapa? Auratnya terbuka pasti, ya kan? Kalau seandainya tidak bisa sholat pakai baju kita, kenapa? Karena ini tangannya gantung misalnya, berarti tutup auratnya masih belum sempurna, begitu. Jadi seharusnya pakaian yang kita pakai sehari-hari itu untuk keluar rumah itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Kalau nutup auratnya benar gitu. Patokannya itu aja. Jadi mukena itu budaya kita. Kenapa ada mukena? Karena banyak orang Indonesia yang masih belum nutup aurat. Jadi mesti pakai mukena untuk nutup aurat. Tapi kalau baju kita sudah nutup aurat, tidak perlu mukena lagi. Kenapa mesti pakai mukena? Langsung aja sholat, nggak masalah. Sah sholatnya. Gitu. Jadi cukup pakai baju yang nutup sampai ke pergelangan tangan. Hijabnya juga nutup sampai ke dagu, cuman wajah yang nampak. Sudah pakai kaos kaki, aman. Silakan langsung sholat. Gitu. Jadi boleh langsung sholat. Kalau ditutup tangannya boleh nggak pakai sarung tangan? Boleh, nggak masalah. Cuman maksudnya boleh terbuka. Kalau terbuka tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditutup tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki makruh hukumnya. Kalau tanpa hajat, laki-laki sholat pakai sarung tangan, pakai kaos kaki itu hukumnya makruh kalau tanpa hajat. Tapi kalau ada kebutuhan, misalkan cuacanya dingin atau apa, tidak makruh, boleh. Kalau perempuan malah wajib ditutup kalau kaki ya. Kalau tangannya terserah, boleh terbuka, boleh tertutup. Aurat wanita yang keempat, indar rijal al-ajnabi, di depan laki-laki yang bukan mahram. Di dalam mazhab Syafi'i menurut pendapat mu'tamad, auratnya adalah jami'ul badan, seluruh tubuh, termasuk wajah wajib ditutup. Jadi memang pendapat mu'tamadnya dalam mazhab Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib. Pendapat yang paling diunggulkan ya dalam mazhab Syafi'i. Cuman di sini memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan juga cadar itu tidak wajib dengan syarat aman dari fitnah wajahnya. Silakan dipilih pendapat yang diyakini. Kalau orang Indonesia kebanyakan milih cadar itu sunnah hukumnya. Tidak apa-apa, memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Aurat di depan suami, aurat yang kelima, la aurah, tidak ada aurat di depan suami. Nah, jadi yang wajib ditutup itu beda ya, tergantung siapa yang ada di depan kita, berbeda-beda. Lau ra'a huwa aw ghairuhu aurah min a'la fayadur. Aurat ini kalau dari atas, dilihat dari atas atau dari depan itu kelihatan, maka itu berarti belum benar tutup auratnya dan dosa hukumnya. Jadi ya dia terlihat auratnya. Dan kalau di dalam sholat, sholatnya batal gitu. Kalau auratnya itu terlihat dari atas atau dari depan. Makanya kalau seandainya ada yang sholat dia cuma pakai baju kaos, cowok ini laki-laki sholat, pas dia sholat dia buka bajunya, dia lihat kelihatan pusernya, padahal dia sendiri yang lihat, batal sholatnya. Karena dia lihatnya dari atas gitu. Kelihatan auratnya. Jadi dijaga, jangan kelihatan dari atas. Tapi kalau dari bawah enggak apa-apa. Contohnya ada rumah panggung misalnya. Jadi ada orang sholat di situ. Di sela-sela kayunya itu masih ada lubang kelihatan. Ada anak-anak kecil dari bawah ngelihat, ih bapak ini enggak pakai celana lagi gitu, cuma pakai sarung. Kelihatan auratnya misalnya. Enggak batal sholatnya karena lihatnya dari
dari bawah. Yang batal itu kalau dari atas atau dari depan. Lau faqada ma yasturul aurah kamilan walakin wajada ma yasturus saw'atai fayata'ayyanu lahuma aw wajada ma yakfi ihdahuma fayuqaddimu qubulahu. Kalau seandainya, ini jarang lah, cuman seandainya kejadian tidak ada satu apapun yang bisa nutup aurat, tidak ada baju, tidak ada apa segala macam. Misalkan orang terdampar atau ketinggalan bajunya dan lain sebagainya, atau dia ke kamar mandi bajunya basah atau apalah segala macam, lupa bawa handuk atau cuman ada handuk, tidak bisa nutup auratnya secara sempurna. Maka apa yang harus ditutup dulu? Yang harus ditutup dulu dua jalan itu, jalan depan dan jalan belakang, itu yang paling utama. Kalau seandainya cuma bisa satu, cuma ada satu pilihan, cuma bisa nutup salah satu, yang depan atau yang belakang, yang depan yang ditutupin. Jadi itu dulu Pak, cuman jarang lah kejadiannya. Mr. Bean mungkin yang pernah ya. Mr. Bean ditutupinya pakai tanda hotel itu kan. Jadi depan belakang dulu yang wajib ditutup. Lau inkasyafat auratuhu fi shalah fasataraha halan fala yadur. Kalau seandainya di dalam sholat auratnya ini terbuka, tersingkap, ketiup angin, kipas angin atau apa, kebukalah kakinya, kebetulan tidak pakai kaos kaki, terus dia sadar langsung ditutupin cepat, maka sholatnya masih sah, tidak masalah. Atau ada orang lain yang bisa bantu nutupin, tidak apa-apa, sah itu. Fa in ta'akhkhara bi anna madha waqtun yumkinu an yasturaha fi falam yasturha batalat salatuh. Tapi kalau seandainya berlalu waktu yang waktu itu cukup untuk dia tutup lagi, tapi tidak dia tutup, dia biarkan, maka batal salatnya. Berapa detik lah kita tutup aurat itu? 3 detik ada mungkin ya? Mungkin sekitar 3 detik, 5 detikan. Udah agak lama kebuka auratnya, tidak dia tutup, dia biarkan, batal salatnya. Kalau tidak sadar gimana? Kalau ketika dia sadar, dia tahu ini terbukanya sudah lama, batal sholatnya. Tapi kalau seandainya baru, langsung dia cepat tutup, tidak apa-apa. Ya, gampang kalau nutup aurat itu. Yang repot itu kalau rambutnya yang keluar banyak. Nah itu yang susah, harus dimasukkan. Kalau bisa masukkannya cepat, masih boleh dilanjutkan sholatnya sah. Tapi kalau tidak bisa lagi, ya batal sholatnya. Rambut itu aurat. Itu syarat yang kelima. Syarat sah salat yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha. Dia mengetahui atau meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang salat cuman keyakinan dia salat itu tidak wajib, itu salat dia tidak sah, bahkan dia murtad. Seketika itu murtad. Jadi dalam mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i, kalau orang yang tidak sholat itu sudah langsung otomatis murtad ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja itu, langsung kafir dia. Inilah besarnya dosa sholat. Tidak ada dosa lain yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang zina, mabuk dan segala macam, dia dosa-dosa. Cuman masih muslim tidak? Masih muslim. Tapi kalau dia tidak sholat, langsung kafir dia. Dalam mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Itu terlalu keras. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tidak sholat, tanya, menurut dia sholat itu wajib tidak? Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, dia masih muslim, tapi dia dosa besar karena dia meninggalkan sholat. Cuman maksudnya kalau dia meninggal, tetap wajib kita selenggarakan pengurusan jenazahnya. Wajib dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Tapi kalau dia tidak yakin sholat itu wajib, atau dia meyakini sholat itu tidak wajib, murtad dia, kafir dia. Seandainya begitu, waliyadzubillah. Dan orang ini kalaupun seandainya dia sholat dalam keadaan dia tidak yakin sholat itu hukumnya wajib, sholat dia pun tidak sah gitu. Jadi harus dia yakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Syarat yang ketujuh, yang terakhir syarat sah sholat, alla ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Dia tidak meyakini sesuatu dari rukun sholat itu hukumnya sunnah.
Kalau tadi sholatnya secara keseluruhan, kalau ini bagian dari sholat itu tidak dia yakinin sebagai sunnah, yang rukun ya. Misal apa? Ruku itu apa hukumnya? Dibilang kalau ruku itu sunnah, nah itu tidak sah juga sholatnya kalaupun dia sholat gitu. Jadi dia harus meyakini rukun sholat itu wajib hukumnya. Nah di sini ada beberapa gambaran. Yang pertama, taratan ya'taqidu an jami'a af'alis shalah furud. Ada yang dia tidak tahu nih, tidak bisa bedakan. Jadi akhirnya dia pukul rata. Pokoknya dalam sholat itu wajib semua. Anggapan dia begitu. Kalau ditanya baca Fatihah apa hukumnya wajib gitu. Baca surah apa wajib gitu. Padahal sunnah. Iftitah apa hukumnya wajib gitu. Pokoknya dipukulnya wajib semua. Sholatnya sah enggak? Sah sholatnya. Yang tidak sah itu yang kedua. Dia meyakini af'alis shalah sunnah. Dia meyakini semua sholat itu rukunnya itu tidak ada yang wajib, hukumnya sunnah semua. Ini tidak sah sholatnya. Kalau yang ketiga ini yang banyak mungkin ya. Wa taratan ya'taqidu anna fi sholati furuḍan wa sunanan, walakin la yumayyizu bainahun. Dia tahu dalam sholat ini ada yang rukun, ada yang sunnah, cuman dia tidak tahu yang mana. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia bilang antara tasyahud awal dan tasyahud akhir itu salah satunya sunnah, salah satunya rukun. Yang mana yang rukun? Tidak tahu. Pokoknya dia bilang gitu. Cuman dia tahu ada yang rukun, ada yang sunnah. Ini sholatnya sah. Kalau dia awam, tidak masalah. Boleh. Ada ya. Itu syarat sah sholat. Jadi ada 7. Yang pertama tadi masuknya waktu. Yang kedua menghadap ke kiblat. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga suci dari 2 hadas. Syarat yang keempat suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat sholat. Syarat yang kelima menutup aurat. Syarat yang keenam dia harus meyakini sholat itu hukumnya wajib. Dan syarat yang ketujuh dia tidak boleh meyakini rukun sholat itu hukumnya sunnah. Masuk kita ke bab selanjutnya, bab arkanus sholat, bab rukun sholat. Rukun sholat itu, apa itu rukun? Ibaratun an juz'in minal mahiyatin la tahaqqaqu illa bihi. Sesuatu yang harus ada dalam suatu rangkaian aktivitas atau satu rangkaian perbuatan. Jadi dalam sholat itu rukun ini sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau seandainya tidak dipenuhi satu aja, langsung batal sholatnya atau tidak sah. Adaduha al-mu'tamad annaha 13. Jumlahnya ada 13 di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Secara global sama semua itu sebenarnya. Cuman bedanya di tumak ninah, nanti bakal datang. Yang 14 itu tumak ninahnya dijadikan rukun sendiri. Yang 17 itu setiap habis ruku tambah tumak ninah. I'tidal tambah tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk antara dua sujud tumak ninah. Jadi ada tambahan 4 tumak ninah. Jadi 13 tambah 4 17. Yang di 13 ini tumak ninah itu bukan rukun tersendiri, tapi dia syarat di dalam rukun. Jadi ruku kota namain rubiha, ruku dan tumak ninah gitu. Jadi langsung dalam satu rukun itu. Makanya jadi 13. Aqsamu arkanis shalah arba'ah. Dari rukun ini terbagi jadi 4 jenis. Dari rukun salat yang 13 ini itu terbagi jadi 4 jenis rukun. Yang pertama arkanun qauliyah, rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Wa summaitu bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli an yatalaffadha biha. Dinamakan rukun qauli karena disyaratkan, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk melafazkan rukunnya ini, bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan kadar dia bisa mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lafazkan. Jadi tidak boleh di dalam hati. Jadi ada orang yang sholat bibirnya tidak gerak, sholatnya dalam hati bacaannya, tidak sah yakin sholatnya. Karena ada rukun qauli yang harus diucapkan. Totalnya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wajib dilafal. Kejadiannya sekarang gimana?
Cuman ngangkat tangan, mulutnya ndak ngucap, batal, ndak ada masuk sholat, bukan batal. Dia belum masuk sholat sama sekali. Karena mau masuk sholat itu takbirnya itu bukan ngangkat tangan, ngangkat tangannya justru hukumnya sunnah. Dia mengucapkan Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, sah sholatnya. Allahu Akbar, tiba-tiba dia langsung sedekap, tidak ada ngangkat tangan lagi, sah. Cuman sunnahnya tidak dapat. Kebalikannya kalau dia cuma ngangkat tangan tapi mulutnya tidak mengucap takbir, tidak sah, tidak masuk dalam sholat. Atau takbirnya tidak sempurna, Allah Akbarnya tidak ada, cuman Allah yang diucapkan. Kan banyak kejadiannya gitu kan, tidak lengkap, harus lengkap. Allahu Akbar terucap semua, dilafalkan semua. Sama. Ini baik bagi laki-laki, baik perempuan, baik sholat sendiri, baik sholat berjamaah, baik jadi imam, baik jadi makmum. Pukul rata ini. Cuman kan ada sir, ada jahar. Kalau jahar itu kan kuat. Kalau sir itu kan cuman kadar kita sendiri yang dengar. Untuk perempuan siap. Iya, untuk perempuan sir. Dan untuk laki-laki yang jadi makmum juga sir. Yang disunahkan dijaharkan itu imam. Kalau makmum ya sir aja. Allahu Akbar. Asal kita dengar aja. Dalam keadaan normal ya. Tapi kalau berisik, misalkan masjidnya ada kipas angin hidup agak berisik misalnya, itu tidak perlu kita angkat sampai besar suara kita, enggak. Maksudnya kita angkat suara kita dalam keadaan yang normal bakal dengar gitu, kurang lebihnya. Ya, di kuping kita dewek. Allahu Akbar. Tidak mesti kuat-kuat, yang penting terlafazkan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir, dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ. Itu tasyahud akhir. Yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Itu rukun qauli juga. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimalnya. Afdalnya ya salawat Ibrahimiyah yang kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai selesai. Yang kelima salam. Assalamualaikum minimal. Nah, jadi 5 rukun qauli ini wajib dilafaz. Selain yang 5 ini tidak ada yang wajib dilafaz. Tidak ada yang wajib. Kalau disunahkan banyak. Bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Doaul iftitah Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira itu sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni itu sunnah. Cuma tidak wajib. Jadi yang wajib 5 ini. Tapi 5 ini wajib dilafazkan sampai minimal kita dengar. Tidak boleh cuman gerakan mulut. Tidak boleh juga cuman bisik-bisik. Tidak cukup. Harus ada suaranya. Sama tetap. Tetap wajib dibaca. Tak boleh itu. Cuman bisik-bisik. Bukan kita supply jadi. Kan terganggu, Ustaz. Ya, terganggu. Dan bisik-bisik pula kan, bukan baca. Mending kita baca cuman volumenya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara yang keluar kan? Justru yang kayak gitu malah tambah berisik kan? Dan tidak sah itu kalau begitu. Kalau tidak ada keluar suaranya tidak sah. Itu bisik-bisik namanya. Bisik-bisik tetangga, tidak boleh. Jadi 5 ya, takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahud akhir, dan salam. Itu rukun qauli yang wajib dilafazkan. Jenis yang kedua, arkanun fi'liyah, rukun fi'li. Rukun fi'li ini rukun perbuatan. Kalau tadi rukun ucapan, rukun perkataan. Rukun fi'li ini ada 6.
Yang pertama al-qiyam, berdiri jika mampu ya. Yang kedua ruku'. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima al-julusu baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Dan yang keenam al-qu'udu fit tasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Ini rukun fi'li. Tasyahud awal itu tidak termasuk rukun, hukumnya sunnah. Jadi ditinggalkan pun sholatnya sah. Cuman disunnahkan sujud sahwi kalau ditinggal. Nanti pembahasannya panjang. Nah ini rukun ya, semua ini rukun. Yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah cuma satu, rukun yang lain sama. Cuman al-qiyam itu tidak ada di sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Jadi kalau kita mau sholat sunnah duduk itu boleh. Jadi misalkan capek mau sholat duha misalkan, duduk aja lah sholatnya, boleh. Walaupun kita mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Kalau sholat fardu selagi mampu berdiri tidak boleh duduk, wajib berdiri dulu. Cuma Tapi kalau kita meragu cuma bisa kaget kalau tegak jatuh kan ada duduk takut ya, berarti sudah ada maksudnya sudah ada kondisi yang itu tidak masalah, ini kan boleh. kadang-kadang sudah goyang-goyang berarti. Iya, boleh kalau itu tidak apa-apa. Berarti tidak mampu gitu dalam keadaan berdiri. Harus sama-sama dari jabuti. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Cuman sholat sunnah kalau sholatnya duduk pahalanya setengah gitu. Ada cumanya, ada tapinya. Tapi daripada tidak sama sekali yang penting duduk. Nah yang inilah kata ulama itu yang membedakan orang yang paham dengan yang tidak paham. Di bulan Ramadan itu kita kan tadarus ya kebanyakan, menyelesaikan 30 juz. Kenapa tidak dimaksimalkan pahala 30 juz itu di dalam sholat? Apa beda? Bukan. Ini kan bisa begini, Bu. Taruh di sini apanya? Lehernya. Terus kita sholat Allahu Akbar, kan sholat sunnah boleh duduk. Terus kita baca Quran sambil pegang begini tidak masalah. Oh, pakai sambil duduk. Sambil duduk maksudnya. Banyak kaget leher kok kaget jalan kaget. Sambil tegak bisa juga sambil pegang. Iya, sambil misalnya diangkat. Gitu. Nanti kita bahas aku nak nanya Kan tadi. bergerak tidak masalah kan? Bergerak asalkan bukan dengan gerakan yang tubuh yang besar dan tidak 3 kali berturut-turut. Jadi kita gerakin jempol ini atau kita garuk begini dalam sholat ini tidak batal walaupun 1000 kali nih. Karena ini gerakan tubuh yang kecil. Kalau yang begini, ini baru 3 kali. 1, 2, ketiga batal. Jadi begini kalau mau garuk, kalau gatal. Kalau gini tidak apa-apa, karena ini gerakan tubuh yang kecil. Saking gatal itu sampai Apa sekali? Kalau sampai 3 kali ya. Ya. Ustaz, kadang-kadang kita lagi sholat ini. Iya. Kan kita kan layar. Iya. Jangan Selagi sekali tidak masalah. Nah makanya kalau baca Quran, apalagi kalau pakai HP kan cuma gerakan jempol, tidak masalah, tidak batal. Dan kita sholat sunnah. Jadi ini salah satu cara untuk memaksimalkan ibadah, memaksimalkan pahala gitu maksudnya. Karena sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Jadi duduk aja sholat sunnah malam bulan Ramadan pas kita mau baca Quran, takbir dulu Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, langsung tilawah. Berapa sanggupnya? Taruh, terus ruku, i'tidal, sujud kayak biasa. dia nya lari-lari tuh sampai saya itu Al-Quran itu harus lembar deh. Sebentar kan boleh Ustaz. Tidak masalah. Kalau kan di leher Gitu. harus Ustaz mah. Jadi bacaan Quran di dalam sholat dan di luar sholat jelas beda pahalanya kan, lebih besar di dalam sholat gitu. Nah, jadi ini salah satu ininya, salah satu caranya untuk maksimalkan. Karena sholat sunnah itu tidak wajib, pahalanya setengah. Cuman yang pahala setengah ini di dalam sholat masih lebih afdol daripada bacaan Quran di luar sholat gitu. Mau yang lebih afdol lagi ya sambil berdiri, ini lebih afdol lagi. Soalnya Ribu. kalau sudah ditraweh lah ya, sudah lama ngantuk, Capek. sakit, leot, Ya. sudah Ustaz. Betul. Nampaknya udah tua.
Nah itu rukun fi'li. Jadi 6 ya. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk untuk tasyahud akhir. Rukun ma'nawi itu satu. Ada rukun ma'nawi namanya. Wa huwa at-tartib. Tartib. Tartib itu harus berurutan. Terbaca kesusuran Ustaz. Enggak. Kalau itu tidak disyaratkan. Rukunnya harus berurutan. Kita belum bisa ruku sebelum Al-Fatihah selesai. Kita belum bisa i'tidal sebelum ruku kita tumakninah gitu. Dan lain sebagainya. Nanti penjelasannya di bab tartib. Dan yang keempat, golongan yang keempat, arkanun qalbiyah, rukun qalbi. Satu juga. Wa huwa niyah, yaitu niat. Niat itu rukun qalbi ya, bukan rukun qauli. Jadi kalau ada yang sholat, tidak ada lafazkan usolli, fardhu dhuhri dan segala macam, tapi hatinya niat, itu sah. Sebaliknya kalau dia lafazkan tapi hatinya tidak ada niat, tidak sah. Karena niat itu harus dipenuhi dengan hati, bukan dengan lisan. Gitu. Makanya jangan bingung. Saya pengen sholat istikharah, tidak tahu niatnya. Kok tidak tahu niatnya? Hati itu kan tidak ada bahasa. Hati itu kan tidak ada bahasa. Bahasa kalbu. Kata Titi DJ. Dalam hati aja. Aku pengen sholat istikharah sunnah. Allahu Akbar, selesai. Jadi jangan ribet masalah niat. Jangan dipersulit. Al-mu'tamad. Oh, di sini ada masalah. Ma afdalu arkanis shalah, al-qiyamu amis sujud? Mana rukun salat yang paling afdal? Berdiri atau sujud? Al-mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, annal qiyamu afdalul arkan. Berdiri itu rukun yang paling afdal. Berdiri ketika baca Al-Fatihah dan surah. Li'annahu mawadhi'u qira'atil Qur'an alladhi huwa afdalul azkar. Karena berdiri itu tempatnya kita baca Quran, dan Quran itu zikir yang paling afdal. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sholati tulul qunut. Salat yang paling afdal itu yang paling panjang berdirinya, yang paling lama berdirinya. Makanya kalau seandainya ada orang sholat 2 rakaat 5 menit dengan yang sholat 4 rakaat 5 menit juga, yang bedakan berarti apa? Surahnya kan, surahnya lebih panjang yang 2 rakaat ini, makanya lebih lama sholatnya. Mana yang lebih afdal? Yang 2 rakaat 5 menit berarti berdirinya lebih panjang, surahnya lebih panjang. Atau yang 4 rakaat 5 menit juga, berdirinya agak pendek, surahnya agak pendek, tapi rakaatnya lebih banyak. Lebih afdal yang mana? Lebih afdal yang 2 rakaat tadi, yang berdirinya lebih lama. Nah ini menjawab pertanyaan, mana yang lebih afdal? Sholat tarawih 8 rakaat selesai jam 9, apa 20 rakaat selesai jam 9 juga? Atau lebih sedikit lah begitu. Berarti yang 8 rakaat kalau selesainya jam 9, 8 rakaat dengan 20 rakaat kalau selesainya serempak, berarti yang 8 rakaat baca surahnya lebih panjang kan? Lebih afdol yang 8 rakaat. Kalau mau lebih afdol lagi 20 rakaat surahnya panjang gitu. Tapi kalau perbandingannya sama 8 atau 20, surah yang 8 ini lebih panjang, selesainya serempak, yang 8 lebih afdol. Karena berdirinya lebih lama gitu. Ketika dia baca surahnya itu lebih lama. Yang bagus ya kayak Masjid Agung 20 rakaat 1 juz semalam, setengah 10 selesai gitu. Itu jelas nih memang 20 rakaat dan lama gitu. Kalau kita makmum yang ngikutin Ustaz, kita kan diam mendengari imam ini. Kami ini jadi imam ini mau yang 8 kami ikut bisa baca Al-Fatihah sampai selesai, atau yang tidak bisa kami Al-Fatihah selesai tapi yang 20 tadi. Oh, enggak bisa. Al-Fatihah itu wajib diselesaikan dimanapun kondisinya. Kadang-kadang ini Ustaz, kita belum selesai dia ruku. Boleh kita ikut ruku, harus selesaikan dulu baru ruku. Iya. Jadi Al-Fatihah itu wajib diselesaikan. Nanti pembahasan rincinya di Al-Fatihah itu. Kondisi-kondisinya gimana? Kalau imam begini gimana? Kalau imamnya belum selesai atau sudah selesai Al-Fatihah, kita baru sampai Maliki Yaumiddin gimana? Imamnya sudah sujud atau kita teruskan? Imamnya sudah tegak lagi gimana Al-Fatihahnya? Kita putus atau kita teruskan? Itu pembahasannya panjang. Tapi intinya wajib tetap dibaca, harus selesai Al-Fatihah.
kalau selesai kayak gitu kadang-kadang kan dibaca ayat pendek tuh Ustaz. Kita baca Al-Fatihahnya ketika dia mulai baca ayat pendek kan. Iya kan, iya. Cara nanggulanginnya kita bacanya barengin dengan imamnya. Oh. Jadi imamnya baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Tapi jangan duluin. Tapi jangan dulu dibarengi. Dibaca alam, Dibarengi. alamin. Serempak ya. Serempak deh ya. Serempakin dengan imamnya baca Kadang-kadang tuh Al-Fatihah. kan kita belum sudah baru. Itu ya kadang-kadang. Karena nggak semua imam ngasih jeda. Iya. Semua imam ngasih jeda. Seharusnya imam itu ngasih jeda. Makanya kita nggak. Makanya saya setiap diminta jadi imam sholat tarawih berapa rakaat 20 ya, tapi minta maaf saya tidak bisa sholat yang model cepet-cepet begitu. Kalau dia bilang tidak apa-apa ya sudah, ayo. Bedanya cuma sedikit kadang itu. Kita agak santai, paling beda 10 menit. Cuman dengan 10 menit tapi sholat kita agak lebih tenang, agak lebih khusyuk, kan itu lebih Kejar-kejar daripada sholatnya. Apa tujuannya sholat ngebut-ngebutan gitu? Tidak ada tujuan gitu. Madinah tadi yang penting. Iya, tenang. Ruhnya sholat itu khusyuk. Kalau khusyuknya tidak ada, ruhnya hilang. Itu. Tapi kalau kita Ustaz cuma mendengarkan imam membaca ini Al-Fatihah pada saat sholat sunat, Iya. kita nggak usah baca sendiri. Al-Fatihahnya tidak baca, Iya, tidak sah sholat. tidak sah gitu. Jadi Harus kalau baca. walaupun imam baca, kita juga harus baca. Baca. Yang afdal itu imam baca Al-Fatihah setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, baru kita baca. Imamnya diam dulu sebentar. Kasih jeda. Kalau dia ada Kalau jeda. yang paham, kalau yang tidak paham ya langsung aja dia. Tidak ngasih makmum lagi kesempatan. Kadang-kadang kami yang tua-tua, dia rokoknya kabarin baru nak rokoknya lah selesai. Justru itu. Kita baru sampai Maliki Yaumiddin, dia sudah ruku. Kita penasaran, kayak mana dia baca Al-Fatihah itu kok bisa secepat itu? Jadi cuma macam sholat tasbih rame-rame itu Ustaz, saya rasanya tuh ketakelan kami yang tua-tua ini. Tidak terkejar bacaannya. Subhanallah, alhamdulillah sudah. Amin. Coba dulu, sudahlah di rumah ini. Kan ujungnya gitu Iya, jadi kan. betul. Di rumah ada terlaksana, di masjid awak ada baca, cuma lebih bagus. Lebih bagus di rumah lah daripada bermakmum dengan imam model gitu. Satu lagi Ustaz, kalau misalnya imamnya tuh bacaannya tidak ini gitu, tidak kita kan lagi belajar tuh kadang-kadang kita ngikutin gitu ya. Tahu udah dikit tauhidnya tuh. Salah bacaannya. Bacaannya tuh tidak sesuai dengan ini lah panjang pendeknya gitu. Ya. Terus hati kita kan langsung Hmm. bacanya gitu. Kalau salahnya fatal, langsung niat mufarokoh, niat berpisah dari imam. Oh, boleh ya? Iya, Ada boleh. kan iya karena kudu harusnya nggak panjang. Iya. Banyak sekarang Oh, juga iya. bilang, Tapi- karena kudu gitu. Ya, kan. tapi itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau lahannya jali, yang sampai merubah huruf. Misal alhamdu jadi alhamdu, ha jadi ha. Nah, itu keliru fatal. Itu banyak. Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin, tidak pakai ain. Atau ketika na'budu jadi na'budu, ain jadi hamzah. Itu batal tuh. Tidak sah dia jadi imam. Dan sholatnya batal. Jadi makmum harus mufarokoh, misahkan diri dari imam. Gerakannya tidak apa-apa kita samain. Cuman kita sudah tidak niat makmum, kita sudah niat sholat sendiri. Langsung dalam hati langsung. Langsung dalam hati. Berarti walak betul. Waladdallin jadi waladdalim. Nah, itu batal. Nah, kalau yang kotor walak betul. Tebanya ya batal. Kami nak ketahuan dong. Jadi harus ditegur oleh pengurus masjid. Pengurus masjid tidak boleh diam. Pengurus masjid dia. Baik. Waqila inna sujuda afdal. Ada sebagian pendapat yang mengatakan sujud itu afdal. Karena ada juga sabda Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajidan. Yang paling dekat jarak antara hamba dan Rabb-nya 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Cuman yang mu'tamad tadi berdiri lebih afdal. Sebagian lagi mengatakan ada tafsilnya. In kana fil lail, kalau sholatnya sholat malam, maka memanjangkan surah itu lebih afdal. Wa in kana fin nahar, tapi kalau sholatnya di siang hari, maka fal iksaru minas sujud afdal, maka perpanjang sujud lebih afdal. Jadi ada tafsir. Tapi tetap yang mu'tamad tadi, yang berdiri itu paling afdal, rukun yang paling afdal. Jadi lebih panjang surahnya,
lebih afdal. Jadi jangan langganan kulhu lah imamnya kan. Tapi bebek Oh. dulu dari Walaupun ada hadis memang kejadian di zaman Nabi imamnya baca kulhu terus dikaduin sama Nabi, cuman Nabi tidak marah. Ya tidak apa-apa. Cuman begini, imam itu sebaiknya dia menyesuaikan keadaan makmum di belakang. Ya. Kalau makmum di belakangnya ridho dia baca surah yang panjang, maka itu afdal. Tapi kalau seandainya makmumnya tidak ridho, atau misalkan banyak orang tua atau ada yang lagi bawa anak dan segala macam yang dia sulit untuk dipanjangkan, kalau misalkan dipanjangkan bakal kesulitan di jamaah, maka lebih afdal dia perpendek atau singkat sholatnya. Jadi tergantung kondisi. Jadi yang seperti ini kebanyakan bisa diterapkan ketika sholat sendiri ya. Kalau jemaah itu imam tuh harus bijak gitu, sesuaikan makmum yang di belakang. Nah inilah sekilas tentang rukun sholat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke penjelasan rinci setiap rukun sholat dari mulai niat sampai tartib. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Ya, makanya Ya. Anak itu sama saya aja yang nanya. Tanya. Ustaz, saya tanya Ustaz. Iya. Sepengetahuan saya ada dua pendapat mengenai salam. Ya. Ada salam yang mengatakan bahwa Rasulullah cuma mengatakan salam, sehingga itu diibaratkan salam ke sebelah kanan, sehingga sebelah kanan dikatakan wajib, salam ke sebelah kiri dikatakan sunnah. Tapi ada pendapat yang bilang karena Rasulullah sudah bilang salam, sehingga dua-dua salam kanan, salam kiri itu wajib. Nah, menurut Pak Ustadz, itu yang wajib kemana, atau satu aja ke kanan atau ke kiri juga wajib? Yang wajib satu kali. Ke kanan. Nggak noleh pun nggak apa-apa. Oh. Karena kan salam tuh bukan rukun fi'li tadi kan, rukun qauli. Jadi dia sudah fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sah. Tanpa noleh pun sah. Itu kalau bahas wajib ya. Kita kan beda nih. Sah atau tidak itu beda dengan afdol atau tidak gitu. Kita bahas sah atau tidak. Kalau bahas masalah sah atau tidak sahnya, cukup assalamualaikum, bahkan tanpa noleh pun sudah sah, sudah cukup. Jadi walaupun dia tanpa menoleh, yang wajib satu kali, gitu aja. Assalamualaikum. Afdolnya gimana? Afdolnya ya dia salam dua kali, satu kali menoleh ke kanan, satu kali menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu afdol. Warahmatullah tidak ditambah wabarakatuh. Karena salam yang ditambah wabarakatuh itu tidak disunnahkan kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah disunnahkan ditambah wabarakatuh. Cuman tidak banyak yang praktek kayaknya pakai wabarakatuh. Jadi kalau sholat jenazah itu salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat sunnah atau sholat fardu tidak disunahkan ditambah wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi sambil noleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi sambil noleh kiri. Dan cuma menoleh ya. Tidak ada ini buka begini, tidak ada. Kayak ada tali apa. Ya, kalau mengusap memang ada, cuma pakai satu tangan. Itu memang ada. Bukan satu tangan. Ada, memang ada. Memang ada sunnahnya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar disunnahkan mengusap wajah setelah salam. Walaupun masih ada khilaf juga, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kebanyakan mengamalkan pendapat Imam Nawawi. Jadi nolehnya tidak perlu berlebihan, dan nolehnya itu dengan kadar pipi kita kelihatan dengan orang di belakang. Nah itulah kadar. Ya nggak ada kesana. Cuman badan dijaga jangan bergerak. Kalau badan gerak sebelum assalamualaikum berubah kiblat bisa batal. Kalau setelah assalamualaikum tidak apa-apa. Afdolnya ya. Tapi kalau wajibnya sahnya cuman assalamualaikum walaupun tanpa menoleh. Karena rukun qauli bukan rukun fi'li. Noleh itu sunnah. Tanya Ustaz. Ya. Sebagai manusia lah saya kadang-kadang sudah sujud akhir tuh permintaan itu aja banget. Nah itu katanya kalau kita minta dengan berbahasa Indonesia walaupun kita tidak mensirkan itu batal Ustaz. Kalau tidak dilafazkan. Ya, tapi caranya kita kan kadang-kadang
ya ampun ya. Itu kan kadang-kadang kita sebut apa itu membatalkan sholat kami. Ya, kalau diucapkan batal. Harus dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab, tidak apa-apa diucapkan. Iya, Allahumma ghfirli atau Allahumma ghfirli dzunubi apa astaghfirullah wa atubu ilaik. Mau diucapkan seberapa banyak pun tidak batal. Masuk termasuk la ilaha illallah. Iya, iya. Semua zikir itu tidak membatalkan sholat. Oh, gitu deh. Iya. Kalau mau doa dalam bahasa Arab, kalau mau dilafazkan. Kalau tidak bahasa Arab, jangan dilafazkan dalam hati. Kadang-kadang kita rasanya merugi gitu Ustaz kalau sudah misalnya kalau Allah izinkan kita bisa melakukan sholat tahajud atau witir terakhir. Ya. Kalau kita tidak melafazkan apa yang kita minta tuh sebagai manusia langsung ya Allah ini pasti nggak tahu banyak merugi dari kita. Iya. Kan gitu. Makanya dipelajarin bahasa Arabnya. Apanya minimal doanya itu dalam bahasa Arab tuh kita tahu. Ya, Rabbighfirli, wah kan cuma sekadar Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli perbanyak itu. Tambah astaghfirullah wa atubu ilaih atau baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka sampai selesai. Terakhir Rabbana atina. Habis itu enggak masalah. Termasuk doa. Cuman kalau sujud itu kita ulangin lagi, disunnahkannya ketika sholat sendirian, bukan ketika sholat berjamaah. Kalau berjamaah baik imam baik makmum tidak disunahkan memperpanjang sujud lebih dari kadar normalnya 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang ada imam yang sujud terakhirnya lama. Itu makruh. Itu makruh. Kadang-kadang kita kok Ustaz itu belum. Nah, yang lebih parah lagi Pak Ustadz makmumnya Pak Ustadz. Ya, sama, makruh juga. Imam sudah tegak, makmumnya masih sujud. Kasih berdoa kan? Karena dia ngelihat hadis tadi, aqrabu paling dekatnya hamba kepada Rabb Azza wa Jalla dalam sujud. Fa'aksirud doa, kata Nabi, perbanyaklah doa. Betul, cuman Nabi bilangnya ya konteksnya umum, bukan ketika sholat berjamaah. Kalau ketika sholat berjamaah kita ada kewajiban mengikuti imam. Imam pun punya tugas juga untuk mengimbangi makmum. Jadi ndak boleh semena-mena mentang-mentang jadi imam dipanjangkan semena-mena atau sujudnya dipanjangkan sesuai kehendak dia. Nah, lihat yang di belakang. Ada orang yang tidak bisa sujud lama-lama. Sujud lama-lama pusing kepalanya. Ada yang sudah mungkin uzur atau segala macam. Harus dipertimbangkan. Jadi imam makruh memanjangkan, makmum pun makruh memanjangkan. Tapi kalau imamnya memanjangkan, makmumnya ikut makruh enggak? Enggak makruh karena dia ngikutin imam. Imamnya yang makruh. Kenapa dipanjangkan? Makmum yang makruh tadi kalau seandainya imamnya sudah duduk tasyahud akhir dia masih sujud juga, nah itu yang makruh. Jadi kalau mau perbanyak doa ketika sujud itu ketika sholat sendiri, bukan ketika sholat berjamaah. Mengenai ini Ustaz, misalnya doa kunut ya Ustaz ya. Kalau kami ini kadang-kadang kami balik untuk baca Ustaz. Daripada kami dari Pado, kami kalau saya ada pernah ngaji itu boleh kita baca, daripada kita ada hafal kita baca Rabbana atina di dunia sana. Apakah itu bisa Ustaz? Apa sedia? Doa kunut itu baru dikatakan kunut kalau dia memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada doa, permintaan. Yang kedua ada pujian untuk Allah. Yang ketiga ada salawat atas Nabi SAW. Kalau 3 unsur ini ada, maka dia dikatakan kunut. Tapi kalau ada satu yang kurang, belum bisa dikatakan doa kunut. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu baru memenuhi 1 doanya. Ya, doanya benar. Pujiannya tidak ada, salawatnya tidak ada. Jadi kalau mau kunut yang paling singkat, guru kita ngajarkan ini bisa dipraktekkan kalau seandainya kita ketemu imam yang tidak kunut. Kita boleh kunut sendiri, boleh. Kalau mau kita ikutin pun tidak masalah karena kunut itu sunnah hukumnya kan, tidak wajib. Jangan gara-gara kunut berantem, berkelahi. Cuman kita bisa kunut sendiri, kunut dewek, kunut yang singkat. Allahumma ghfirli, ini unsur doanya. Ya Ghafur, ini pujiannya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun.
Ini kan pujian nih. Tambah salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai, itu kunut. Kunut yang singkat. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Tanpa ngangkat tangan. Karena imamnya kan tidak kunut. Kalau kita ngangkat tangan terlalu fahish, ada perbedaan. Ini imam tidak ada kunut, kita ngangkat tangan, gitu. Kan nampak jelek perbedaannya. Tapi kalau kita tidak ngangkat tangan kan orang ngiranya kita tidak biasa. Jadi setelah sami Allah liman hamidah, baca yang pendek Rabbana lakal hamdu. Langsung Allahumma ghfirli ya ghafur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam sujud, kita ikut sujud. Seolah-olah kita tidak baca kunut padahal kita baca kunut. Atau kita mengikuti juga sekaligus juga ada masalah. Nggak masalah juga. Begitu juga yang saya amalkan. Saya kan di dekat rumah Kasang ini ada Masjid Istiqomah ini kan sering jadi imam di situ. Kadang subuh jadi imam ketika sholat di situ. Di sana kan tidak kunut. Jadi saya kunut dewek tanpa ngangkat tangan, tanpa dijaharkan. Kita kunut, yang belakang tidak tahu kita kunut gitu. Kalau kita kunut justru kita menimbulkan konflik di situ karena memang Masjid Muhammadiyah tidak kunut gitu. Jadi kita harus toleransi tanpa menghilangkan kesunahan kita gitu. Jadi bisa. Apa doanya tadi? Allahumma firli ya ghafur. Salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat yang paling pendek kan? Tidak apa-apa juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma firli ya ghafur. Salawat kita bisa kalau bisanya Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh. Kadang-kadang Jadi harus 3 unsur ini. Jadi kalau cuma doa itu bukan kunut. Jadi kunut itu harus ada doa, pujian, salawat. Harus ada 3 unsur ini baru dikatakan kunut. Kan kalau kunut biasa Allahumma hdina fiman hadait itu kan doa. Wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kan doa. Makanya kita amin, amin. Disunahkan amin. Sampai fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yuhitun Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait. Boleh cuma. Kok kita jadi lupa doa aku lagi? Iya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa innahu la Ngapa kita jadi lupa pula? itu kami itu kadang-kadang kan balik-balik bacanya. Ah itulah. Itu nama. Itu doa masih. Itu pujian kan sampai fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait wa tawallana. Kok bisa lupa? Agak ragu-ragu. Iya. Terus ada apa ya? Intinya diam sebentar ya. Enggak, Mas. Wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Nah, itu kan pujian sampai situ. Terakhir ditutup dengan sholawat. Jadi 3 unsur juga. Cuman agak panjang. Doanya panjang, pujiannya panjang, sholawatnya panjang. Kadang-kadang tuh lah apa nih baca ayatnya sudah benar kalau itu kadang sedih Pengaruh banyak pikiran gitu. kalau gitu tak mau sana lagi faktor U kata Ada satu lagi Ustaz. Ustaz. Ya. Saya pernah baca gitu ya bahwa kalau lupa kunut malah sujud sahwi. Iya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Makanya tadi disunnahkan kita kunut sendirian untuk supaya kita enggak sujud sahwi gitu. Karena kunut itu sunnahnya sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Sunnah salat itu ada 2, ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang ringan yang kalau ditinggalkan enggak sunnah sujud sahwi. Enggak baca surah kita itu sunnah hayat, ringan, enggak pasti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad
Dak tasyahud awal kita sunnah sujud sahwi. Dak kunut sunnah sujud sahwi. Sunnah tapi tidak wajib ya. Tidak wajib. Makanya kunut itu justru posisinya agak tinggi walaupun bukan termasuk rukun gitu. Makanya kalau imamnya tidak kunut, sebisanya kita kunut sendiri. Itu tadi bacanya Bacaan yang pendek itu tadi. Firli ya Allah. Allahumma ghfirli ya ghafur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pak Iwan, ada tanya? Ini Pak Ustaz, cadar tadi Pak Ustaz. Itu Syafi'i wajib cadar. Iya, mu'tamadnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi kenapa yang pakai malah bukan mazhab Syafi'i banyak Pak Ustaz? Allahu a'lam. Justru di luar mazhab Syafi'i banyak kan menghukumin sunnah. Padahal yang terjadi saat ini malah yang ikut mazhab lain yang malah banyak pakai cadar, sementara Syafi'i tidak pakai cadar. Justru itu. Wallahu a'lam. Kita juga tidak tahu kenapa. Cuman memang kalau kita lihat fenomenanya ya, kejadiannya kayaknya memang jarang dibahas kan soal cadar wajib di dalam mazhab Syafi'i ini. Justru yang lebih banyak dibahas itu ya wajah boleh terbuka sama telapak tangan. Kalau kita memang didikan dari guru kita, apa yang ada itulah yang harus disampaikan. Tidak boleh kita nutupin ilmu. Celana di atas mata kaki. Sekarang kan identik dengan golongan yang aneh-aneh kan. Padahal itu memang sunnah. Celana di atas mata kaki itu memang sunnah. Jadi ketika kita tidak suka dengan satu golongan misalkan, jangan semuanya kita pukul rata yang mereka lakukan salah gitu. Yang mereka lakukan yang betul ya kita katakan betul, yang salah ya salah. Jenggot, mereka jenggotan semua. Tapi itu memang sunnah gitu. Jadi tidak boleh kita katakan salah dalam hal itu. Mereka benar dalam hal itu. Gitu. Harus adil gitu. Jadi jangan gara-gara kita tidak suka dengan satu kelompok, setiap ini kita pukul rata mereka salah semua. Enggak. Mereka banyak juga benernya Kak. Cuman memang ada juga yang nyeleneh gitu kan. Jadi ya kita harus adil. Tapi kalau memang dalam mazhab Syafi'i memang mu'tamadnya yang kita pelajari hukumnya wajib cadar. Walaupun ada yang membolehkan. Selagi masih ranah khilaf, perbedaan pendapat, kita tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu kaku. Jadi jangan gara-gara hal-hal yang sebenarnya masih ada beda pendapat, kita justru jadi gontok-gontokan sama muslim gitu kan. Padahal saudara kita semua. Kadang-kadang malah yang muda-muda bercadar baik elok, yang tua-tua ini masih bersasak. Itu pengurus-pengurus astagfirullahaladzim tidak bisa wanita. NU rata-rata orangnya coba lihat. Aku matiin. Orang Maaf, Ustaz, matiin.